Halo, Shalom. Di video kali ini eh, saya akan membahas mengenai prinsip Kristus yang mutlak ya. Jadi apa sih bagaimana sih prinsip Kristus yang mutlak ini? Tapi saya akan bahas ini secara sederhana saja biar mudah eh, dimengerti ya khususnya. Di dalam prinsip Kristus yang mutlak ini, saya akan membawa dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Jadi seperti ini bunyinya. Beginilah firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi mengenai prinsip Kristus yang mutlak ini dengan topik prinsip Kristus yang mutlak ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 karena ini sangat sangat koheren ya dengan uh, substansial tema ini. Jadi di dalam hidup ini itu penuh dengan tugas uh, dan juga tanggung jawab ya. Keputusan dan juga orang-orang yang menuntut dari kita gitu. Lebih daripada yang dapat kita berikan, diri kita terkuras oleh ya kayak masalah-masalah yang seperti masalah keluarga, masalah ruang lingkup itu dan juga ketegangan-ketegangan misalkan yang di dalam lingkungan pekerjaan kita gitu seperti itu. Jadi kegagalan-kegagalan pribadi dan juga yang paling buruk itu oleh dosa-dosa kita sendiri sebetulnya. Tetapi di dalam kegagalan kita dapat memandang Tuhan yang tidak kelihatan itu. Jadi tidak ada ya yang bisa lihat Tuhan. Kalau lihat Tuhan pasti dia akan mati ya. Sesuai dengan penjelasan di dalam Alkitab ya khususnya. Sungguh sangat menyenangkan ya, menggembirakan kalau misalkan bahwa uh, dia itu selalu menyertai kita ya, Tuhan Yesus itu. Jadi Tuhan juga bahkan lebih dari cukup untuk menyediakan segala sesuatu, memperhatikan sesuatu dan melengkapi sesuatu yang berkenaan dengan hidup kita tentunya. Tapi namun kita juga ya dapat memanfaatkan kecukupan itu. Jadi Allah sangat-sangat peduli terhadap hidup manusia sebenarnya. Jadi kita mengakui bahwa kita itu memang apa ya, ya memang tidak berdaya ya tanpa tanpa Tuhan gitu sebetulnya. Tetapi ada terkadang ya manusia itu suka 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 lupa gitu dan menjadi orang yang tidak tahu diri gitu. Tapi itu banyak sekali yang menjadi orang-orang seperti itu. Padahal kita sudah diberkati oleh Tuhan dan Tuhan tidak memandang dia orang berdosa, mau dia penyembah pagan kah, dia tidak peduli itu. Soal berkat soal berkat itu uh, melalui pandangan Tuhan itu memiliki nilai yang setara ya, memiliki nilai kesetaraan yang sebagai hakikatnya manusia dalam mengasihi dan memberkati setiap manusia. Jadi seperti itu ya. Jadi tegas ya ayat yang Yesus sampaikan
pada video kali ini di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 ini, dia pun berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ya dia ya hidupnya tuh seperti terombang-ambing, tidak bisa eh, memaksimalkan hidupnya dengan baik gitu. Karena banyak orang itu juga tidak sadar, dilupakan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi dan juga eh, prinsip-prinsip yang pada umumnya yang dilakukan oleh orang-orang yang mencintai duniawi ya. Itu banyak sekali banyak sekali tuh bertebaran di dunia di media sosial yang ya kayak begitulah yang tapi kita harus menjadi orang Kristen itu harus bijak ya, harus bijaksana, dan kita harus bisa membedakan hikmat-hikmat, eh, mana hikmat dari Allah, mana hikmat dari dunia tuh. Karena banyak orang tuh menekankan pada hikmat duniawi tanpa dia sadari. Karena yang hikmat dari Allah itu tidak menyelaraskan manusia itu dengan kepentingan-kepentingan duniawi ya. Dia hanya memberitahu kita bahwa kita itu kalau hidup di dalam dunia itu ya secukupnya aja gitu. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu berambisi karena nanti akan dikejar oleh ambisinya itu. Tapi namanya namanya kedagingan manusia ya sulit dikontrol ya. Bahkan di dalam Alkitab disebutkan roh itu penurut, daging itu lemah gitu. Kadang ya mungkin orang-orang itu kadang kalau akalnya udah nggak sehat itu udah ya melakukan banyak-banyak hal-hal yang buruk gitu kepada orang lain juga. Tapi kita harus ingat bahwa Kristus juga tidak suka terhadap orang-orang yang manipulatif ya. Saya punya pengalaman-pengalaman yang sebenarnya pengen saya sharing sebagai bahan renungan untuk kalian juga. Cuma mungkin setelah video ini kali ya. Mungkin setelah video ini saya akan bahas. Saya bilang mungkin ya. Saya bilang mungkin setelah video pembahasan kali ini mengenai prinsip Kristus yang mutlak ini, mungkin saya akan bahas mengenai pengalaman spiritual saya bersama Tuhan ya. Dan itu semoga menjadi bahan perefleksian untuk kalian semua, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada. Saya tidak pernah membenci, apalagi sama saudara seiman sendiri gitu. Tapi saya pernah diperlakukan dengan sangat hina oleh saudara seiman sendiri. Cuma saya tidak membalas, saya mengampuni, baik di dalam hati dan juga di dalam ketika saya berdoa gitu. Tapi biarlah orang dengan kecongkakan hatinya melakukan apa yang menurut dia ya menyenangkan daging gitu. Karena hal-hal seperti itu tuh sebenarnya kebutuhan-kebutuhan daging ya. Kebutuhan-kebutuhan kepentingan sendiri sebetulnya, kepuasan batin semata doang. Tapi hal itu membawa kepada hal-hal yang pada intinya itu semu gitu. Lalu ucapan Yesus yang membuat kita itu menjadi orang yang rendah hati karena terdapat di dalam prinsip-prinsip uh, yang sesuai dengan Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 ini gitu. Jadi prinsip yang mutlak ya. Jadi tidak dapat
ya tidak dapat ditawar. Kalau kamu tuh di luar jangkauan Tuhan Yesus, ya kamu akan merasakan sesuatu hal yang akan berbeda ya. Tidak ada namanya damai. Kalau orang tuh tidak ada namanya Kristus di dalam dia itu sering menjadi orang yang, mohon maaf gitu, manipulatif gitu. Karena dia sangat sangat tidak suka kepada orang-orang yang manipulatif sebetulnya. Bukan berarti dia tidak mengasihi ya. Dia tidak menyukai perilaku seperti itu. Karena bagian dari karakter iblis itu adalah manipulatifnya itu. Jadi mengingat murid Yesus juga gitu ya, tidak disuruh untuk bekerja sendiri sekuatnya gitu dan minta bantuan hanya bila dia mampu gitu. Jadi murid-muridnya juga tidak pernah menuntut banyak ya pada saat itu ya. Ketika kita mengingat mengenai murid-murid Yesus, dia tidak pernah banyak menuntut kepada Yesus juga dalam soal apapun gitu. Jadi Yesus itu ingin melibatkan dalam segala sesuatu sebenarnya yang kita lakukan gitu. Jadi supaya kita tuh membangun relationship dengan Tuhan itu secara maksimal gitu. Dia sangat senang kalau kita dekat dengan Dia gitu. Jadi dari awal sampai akhir gitu. Dari pertama hidup kita sampai akhir hidup kita nanti. Jadi kita juga harus mengakui juga bahwa kita juga membutuhkan kehadirannya juga dan pertolongannya juga. Bahkan itu setiap saat ya, setiap waktu ya, dengan cara ya berkomunikasi melalui doa tentunya kan. Jadi nggak usah kita itu hidup dan bekerja di luar Kristus itu. Jadi kalau misalkan tidak melibatkan Kristus dalam segala apapun, baik itu pekerjaan, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam ruang lingkup pergaulan. Kalau kita tidak melibatkan Kristus di dalam itu ya akan buyar menjadi orang yang amburadul itu karakteristiknya, sifatnya udah kelihatan karena dari buahnya engkau akan tahu itu. Kalau buah-buah ya, kalau buah semangka, buah melon, nggak bercanda ya. Jadi ya menjadi buah yang baik, buah yang bertekun, buah yang bisa membuat Tuhan itu bangga kepada kita itu. Jadi ada hal-hal yang sangat penting yang ditanamkan di dalam perkataan, setiap perkataan-perkataan Yesus ya. Jadi kalau misalkan kita dipersatukan oleh Kristus, oleh iman, ya kita harus bisa mengalami hal-hal yang seperti Tuhan Yesus ajarkan gitu. Jangan menjadi orang yang congkak ya. Jangan menjadi orang yang eh, senang dengan pergumulan-pergumulan yang gak karu-karuan gitu. Tapi ya banyak sih yang kayak begitu juga. Jadi sebagai bahan perefleksiannya, jadi kita tanpa Tuhan Yesus Kristus, hidup kita tuh bakalan sia-sia gitu. Jadi di luar Yesus itu tidak dapat namanya tuh kita bisa berbuat apa-apa lagi. Karena kalau kita di luar jangkauan dia tuh ya tidak ada damai sukacita. Jadi sesuai dengan substansi temanya pada kali ini, di video kali ini ya mengenai prinsip Kristus yang mutlak ini sangat sangat relevan untuk kita kaji, untuk kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi makin kita dekat dengan Allah, dengan Tuhan, uh,
Jadi makin kita itu jadi makin kita tuh tergantung dengan Tuhan Yesus juga gitu. Jadi kalau kita dekat, kita makin tergantung daripada kita menggantungkan kepada manusia yang nggak jelas gitu. Jadi kalau anak-anak Allah itu dia bekerja itu selalu melibatkan segala pekerjaannya, segala apapun aktivitasnya itu pasti dia akan berdoa gitu, akan melibatkan Tuhan di dalam di dalam inti kehidupannya gitu. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah prioritas prioritas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jadilah anak-anak terang, jangan suka memberi hal-hal yang nggak jelas gitu, apalagi hal-hal yang tidak berkenan gitu. Apa sih hidup kita ini cuma sementara gitu. Jadi pergunakan hidup kita itu dengan semaksimal mungkin. Jangan suka menjadi orang yang manipulatif gitu. Karena manipulatif itu adalah orang-orang yang memiliki karakteristik sama seperti iblis. Iblis seperti itu. Jadi kalau kalian mendengar tuh tentang tentang sihir, tentang apalagi tuh kalau yang di Indonesia tuh eh, santet apalah segala macam itu itu cuman receh-recehan aja yang kayak begitu tuh. Tapi sebenarnya permainan iblis itu adalah permainan manipulatif itu. Jadi membuat orang itu seolah-olah dia itu eh, menjadi orang yang sangat-sangat penting sekali gitu. Padahal sebenarnya kosong gitu. Kenapa saya katakan kosong? Karena ketika Tuhan Yesus itu sebagai hakikatnya adalah Allah ya, firman itu sendiri, dia ketika turun ke dalam dunia, dia mengosongkan diri tuh. Sama seperti seorang hamba, seorang manusia biasa yang ya dia berjalan di bumi. Tapi kadang kita yang bukan berasal, maksud saya itu ya manusia biasa lah, manusia yang bukan bukan tidak ada hakikat spesialnya ya gitu itu ya. Cuman makhluk sebagai makhluk ciptaan saja. Itu sering menyombongkan dirinya itu terlalu berlebihan gitu. Seolah-olah eh, dialah yang paling gagah perkasa. Juga menyimpan banyak kebusukan-kebusukan itu di dalam hidupnya itu. Cuma saran saya sih, kalau kalian tidak bisa memulihkan orang-orang semacam itu, lebih baik kalian menjauhi orang-orang yang semacam itu, yang penuh dengan kebusukan dan tipe-tipikal orang yang pencemooh itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan juga tadi tak ada tambahan perefleksiannya. Semoga bisa membantu kalian semua dalam merenungkan segala sesuatu berkaitan dengan firman Tuhan dan perkataan Tuhan itu sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf jika misalkan penyajiannya kurang berkenan ataupun kurang bisa dimengerti. Mohon dimaklumi dan sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.